Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi pendekatan dalam pelayanan publik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, tetapi dilihat dari kenyataannya atau bukti empirisnya, malahan banyak birokrat yang lebih memilih untuk dia yang dilayani, bukan masyarakat yang dilayani. Meskipun tuntutan ini sering tidak sesuai dengan harapan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi saat ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Sehingga masyarakat bingung siapa sih sebenarnya yang menjadi pelayan dan mana yang dilayani. Nah, pendekatan politik, dikotomi politik dan administrasi oleh Wilson mengatakan bahwa seorang administrator harus bebas karena administrator merupakan pelayanan publik yang harus terpisah dari hal-hal politik yang di dalamnya memiliki banyak kepentingan yang jika nanti tetap diterapkan dalam pelayanan publik akan mengurangi kualitas pelayanan itu sendiri. Ini merupakan fungsi administrasi menurut Wilson. Kemudian adapun pendekatan politik. Nah, pendekatan politik ini memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Nah, dalam menekankan tiga faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa penetapan doktrin organisasi atau ortodoksi dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktik dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi, dan kekuasaan. Nah, setelah dikotomi politik, pendekatan dikotomi politik, ada yang disebut juga pendekatan manajerial, di mana pendekatan manajerial ini menekankan pada kebiasaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan pada pendekatan politik, baik dari segi efisien dan efektif maupun dari segi anggaran dan sasaran. Nah, di mana pendekatan ini untuk mengelola atau memanage dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Nah, kemudian pendekatan manajerial terhadap administrasi publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Nah, pendekatan manajerial ini menekankan suatu metode saintifik dalam pengembangan pengetahuan. Nah, dalam praktiknya, pembahasan administrasi publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dikatakan dengan pendekatan legal, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan hukum yang menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses hak-hak substantif atau yang sesungguhnya dan berkeadilan yang memperhatikan individu sebagai seorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik. Nah, pendekatan ini berkelanjutan dan sinergitas atas dua pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan pendekatan manajerial. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu level kebijakan manajerial operasional pelayanan publik. Nah, polisi diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang ditujukan atau diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintah,
pemerintah, partai politik, atau lain-lain. Nah, kemudian kebijakan adalah mengenai suatu rencana, perencanaan tujuan, kontrak penjaminan, dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, menurut James E. Anderson, memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, pengertian ini menurutnya berimplikasi pada yang pertama itu kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kemudian implikasi yang kedua bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Kemudian yang ketiga bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kemudian implikasi yang keempat menyatakan bahwa kebijakan itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti bisa juga bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi, implikasi yang keempat ini, kebijakan bisa diartikan sebagai bersifat positif apabila pejabat atau yang berwenang itu dapat memutuskan suatu masalah, sedangkan dikatakan bersifat negatif apabila pejabat pemerintah tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kelima, bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa atau otoritatif. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kualitas pelayanan publik, di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi kurang berkualitasnya suatu pelayanan publik yang diberikan oleh seorang pelayan. Yang pertama itu tidak adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab seorang pelayan. Kemudian faktor yang kedua yaitu sistem prosedural dan sistem kerjanya yang tidak memadai. Kemudian faktor yang ketiga, pengorganisasian tugas pelayanan yang belum selesai, sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas. Kemudian faktor yang keempat itu pendataan pegawai yang tidak memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kelima, kemampuan pegawai yang tidak memadai, sehingga tugas yang dibebankan kepadanya tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki skill yang memadai. Kemudian adapun definisi dari kualitas pelayanan. Nah, menurut Supranto, kualitas pelayanan adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang, namun dapat dirasakan dan diingat. Kemudian menurut T. Joktono, definisi dari kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan terhadap pelayanan publik terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat? Nah, permasalahan yang pertama yaitu adanya persepsi dari masyarakat yang mengatakan bahwa banyaknya pungli atau pungutan liar yang dibebankan kepada penerima pelayan atas pelayanan yang diberikan. Kemudian adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan. Kemudian permasalahan yang ketiga, masyarakat tidak tahu apa sih sebenarnya persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan publik tersebut. Kemudian tidak adanya kepastian waktu pelayanan yang diberikan oleh seorang pelayan. Nah, adapun bentuk dan contoh pelayanan publik. Yang pertama itu pelayanan administratif. Nah, di mana pelayanan ini menghasilkan dokumen yang berupa bisa dikategorikan KTP, akta kelahiran, akta nikah, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian bentuk yang kedua itu pelayanan barang, di mana
pelayanan ini menghasilkan barang seperti contohnya itu jaringan telepon, air bersih, dan pasokan listrik. Kemudian bentuk yang ketiga itu pelayanan jasa, di mana kita menerima jasa berupa misalnya di pendidikan kita memperoleh pengajaran, kemudian perawatan kesehatan, transportasi, dan layanan pos. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pelayanan regulatif, di mana bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang dialaminya. Nah, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.